jadi berkat di sini. Ada amin? Mantap. Jadi sebelum saya mulai, gue pengen tanya dulu. Di sini ada gak yang seumur hidupnya belum pernah lomba? Kalau ada angkat tangan. Pasti semua kita pernah berlomba ya. Mau berlomba secara kompetitif atau berlomba ya secara gak kompetitif. Kayak misalkan kalian yang masih sekolah berlomba-lomba untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Atau berlomba-lomba untuk memenuhi ekspektasi orang tua, bisa tuh kan begitu. Atau bagi kalian yang udah sekolah nggak relate, pasti berlomba-lomba kayak dapetin likes IG paling banyak atau berlomba-lomba dapetin hal-hal duniawi yang lain lah. Pasti kita dari kecil udah berlomba gitu. Kalau gue sendiri dari kecil gue udah berlomba sama abang gue si Aser buat keluar pertama dari perut mama gue, tapi ya saya kalah, begitulah saya menyatakan diri saya kalah ya, jadi saya keluar nomor 2. Tapi dari kecil pastinya kita diajarin untuk kalau bisa tuh selalu menang gitu. Gak mungkin ada pengajaran yang datang ke kita, oh kamu kalau lomba tuh harus kalah aja, gak mungkin menurut saya. Karena malas saya pakai saya, jadi gue pakai gue aja ya biar gak terlalu kaku. Karena menurut gue sih kalau misalkan ada pengajaran atau sesuatu, pasti semuanya pengen kita menang. Antara lomba atau di kehidupan atau dimanapun kita berada lah kita maunya menang. Tapi teman-teman semuanya ada satu hal yang kita gak bakal bisa menangin gitu di dunia. Mau kita pakai cara berbagai apapun, kayak misalkan duit atau pamor kita di dunia ini, atau kepintaran kita, atau apa yang kita punya. Gak bakal bisa kita menang dari situ. Kalau teman-teman tahu itu namanya maut ya. Kita gak bakal bisa menang lawan maut. Mau sesehat apapun kita, seatletis apapun kita, atau gue punya duit banyak nih di dunia, bisa gue beli obat apapun lah, bisa gue beli apapun biar gue tetap hidup. Itu gak bisa teman-teman. Tetap aja kita bakal kalah sama namanya maut. Bayangin aja apa yang lu punya di dunia ini kayak uang, kekayaan atau pamor apapun itu nggak bisa yang namanya ngebayarin maut gitu. Tetap aja kita bakal jadi orang yang kalah akan maut. Tapi pasca di yang kita alami ini membawa sebuah kabar baik menurut gua. Membawa sebuah pengumuman yang nggak masuk akal menurut gua sih. Kayak kok bisa gitu sebuah pasca ngebawa kalau maut nih udah selesai. Atau that is done. Boleh dong ditunjukin PPT-nya. Ayo. Sekarang saya gantian. Nah, that is done. Ini keren banget PPT-nya, mantap. Shout out yang buatnya, itu saya sendiri. Nah, di kata-kata ini kita bisa lihat kalau maut itu udah selesai. Bukan hampir, bukan nanti, atau bukan akan, tapi udah selesai teman-teman. Selesainya tuh di mana? Selesai sama Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib. Nah, sebelum saya lanjut lagi cerocos tentang maut yang udah selesai ini, kita mau baca dulu dong kebenaran dari Alkitab karena semua didasarkan dari kebenaran Alkitab ya. Kita teman-teman kita mau baca bareng-bareng, tapi di sini saya makanya TB2 nggak pakai TB1 karena ya LAI udah buat yang baru, masih kita pakai yang lama. Jadinya kita pakai yang baru ya teman-teman. Bisa kita baca bareng-bareng? Aman semua? Di hitungan ketiga ya, 1, 2, 3. Melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Mantap. Ada amin? Kalian gak tahu apa yang diaminin tapi amin keren banget. Jadi sedikit latar belakang di Korintus ini. Jadi seperti yang teman-teman tahu, Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus ya. Pas dia lagi di Efesus kalau gak salah. Itu menurut kepercayaan saya dan sepengertian saya dia ada di Efesus. Terus surat ini ditunjukin buat siapa sih? Ada 2, ada yang buat jemaat yang percaya sama Yesus, sama yang satu lagi golongan yang percaya tapi masih ragu soal kebangkitannya.
Di sini Paulus, aduh jadi muka saya nih nggak enak. Jadi di sini Paulus nggak cuman bilang tenang aja, kalem atau santai aja, tapi dia dengan terang-terangan ya atau secara bold gitu dia bilang kalau Kristus nggak bangkit, iman kita kosong. Kayak kalau misalkan dia nggak bangkit dari kuburnya atau mengalahkan maut, iman kita kosong. Tapi faktanya apa? Ya kita tahu semua lah. Kalau dia bangkit ya dari maut, dia menang akan ke maut itu. Nah, ayat 54 sampai ayat 58 ini sebenarnya ada klimaks ya. Bukan teori aja tapi deklarasi dari Paulus tentang kemenangan. Karena Yesus sudah bangkit, kuasa maut sudah hancur. Terus identitas kita berubah dari orang yang sampai sekarang mungkin ada teman-teman yang takut akan kematian atau takut akan maut. Jadi berubah yang punya pengharapan, yang enggak takut lagi sama maut. Yang wah gue udah jadi orang yang berani lah, enggak ada apa-apanya maut. Karena kematian atau maut itu udah tebus gitu sama Yesus di kayu salib. Dan dia juga udah ngasih bukti kalau dia bangkit, berarti dia artinya apa? Dia menang kayak gitu. Jadi untuk apa kita takut akan maut kalau misalkan Allah yang kita imani atau Allah yang kita percaya udah menang akan itu. Nah sekarang kita masuk ke bagian saya. Boleh ditampilkan lagi dong? Halo, mantap. Nah di bagian saya ada di 1 Korintus 55 ayat 56. Masih sama kayak yang tadi, tapi lebih di highlight di ayat 55 sampai 56 ya. Ya, di sini saya bacain ya. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Nah, di sini Paulus bisa dibilang ngejek ya sebenarnya. Ngejek maut, padahal harusnya kita takut gitu sama maut atau kita harusnya jadi orang yang gak berdaya sama maut. Tapi di sini Paulus bisa secara terang-terangan, secara bold gitu dia ngomong, maut di manakah kemenanganmu? Nah sebenarnya saya masih bingung gitu pas dapat ini kok ngejek Paulus ya. Kayak kok bisa seorang manusia yang walaupun saya dibilang saya Kristen tapi saya masih sampai sekarang takut sama maut ya. Siapa sih yang di sini nggak takut sama kematian? Pasti takut lah. Tapi saya coba cari gitu ilustrasinya kayak gimana sih Paulus pas nulis kitab ini. Nah, karena saya suka seni dan saya sangat terkesan lah dengan lukisan ini. Bisa kalian lihat teman-teman di depan itu namanya tuh ada lukisan. Itu lukisan beneran bukan AI ya. Itu namanya lukisannya adalah The Apostle Paul by Rembrandt van Rijn. Itu dilukis di tahun 1957. Nah, di situ tuh bisa sebenarnya itu Paulus pas lagi ini ya nulis buat Efesus. Tapi saya rasa ini bisa menjadi gambaran gitu buat kita kayak gimana sih Paulus kondisinya pas lagi nulis ini. Kenapa dia bisa terang-terangan banget dia bisa ngejek maut. Nah kalau yang bisa saya artikan di gambar ini. Paulus tuh bisa kita lihat tuh dari shadownya ini sedikit ini ya menurut kepercayaan saya aja. Saya jelasin gambarnya. Jadi di lukisan ini tuh ngejelasin kalau gimana Paulus yang bisa kita lihat takut atau dia punya rasa khawatir. Tapi di sisi itu tuh dia bisa kita lihat matanya tajam. Tangan yang buat ditulis tuh kayak pegang erat. Jadi yang ditulis itu sesuai dengan imannya. Apa yang keyakinan dia. Walaupun dia cuma manusia biasa ya kayak kita. Pasti takut lah. Pasti ada rasa khawatir. Tapi dia dengan iman yang kuat dia ngomong gitu, hai maut di manakah kemenanganmu? Kayak nantangin, maut lu kemana sih? Maut kok bisa kalah? Nah kayak gitulah intinya. Itu yang bisa gue jelasin tentang lukisannya biar kita ngerti gitu gimana Paulus pas nulisnya. Lanjut lagi ke ayatnya. Di ayat itu tuh, sabar, jangan di next dong. Ini gue cuma satu slide ya, jangan ya. Jadi di ayat ini tuh ada kata namanya sengat. Nah kata sengat ini nih berasal dari kata Yunani yang kalau di Yunaninya kentron atau taring beracun. Nah taring beracun ini apa sih? Taring beracun ini alat yang bikin kematian itu mematikan secara kekal. Kalau misalkan teman-teman tahu. Bukan mati yang biasa tapi kematian secara kekal. Makanya Paulus memakai kata-kata itu. Dan di ayat tadi bisa kita lihat kalau sengat maut tuh bisa diumpamakan sebagai dosa. Dan kuasa dosa adalah hukum Taurat. Yang artinya
Masalah utama kematian tuh bukan ada di berhentinya napas, bukan ada di kapan kita mati atau kapan kita udah ambil napas terakhir di dunia ini. Tapi terpisah dari Allah karena dosa. Karena yang tadi bilang sengat maut adalah dosa ya. Terus apa kabar baiknya? Kabar baiknya tuh disalib Tuhan kita Yesus Kristus udah bayar semua itu. Dia udah ambil sengatnya, dosanya udah ditimpahin ke dia. Dia yang ambil semua, dia yang makan. Supaya kita yang harusnya ngerasain kematian itu atau maut itu jadi enggak ngerasain gitu. Jadi dia yang tanggung semua. Bayangin ada satu manusia yang mau ngambil kewajiban sebesar itu untuk manusia lain. Kalau misalkan di logika gue, menurut sepemikiran gue kembali lagi, itu kayak berat banget gitu. Apalagi yang harus dibayarkan adalah dirinya sendiri sama dia harus melawan maut. Kalau misalkan kita pikir secara akal logika manusia, wah nggak mungkin, jelas itu jadi sesuatu yang yang berat gitu. Tapi karena Yesus sendiri dia bayar semua itu di kayu salib. Jadi kita nggak perlu takut sama namanya kematian atau sama namanya maut. Jadi gua ada ilustrasi. Di situ nggak ada di slide-nya, jadi ngomong aja, lupa ditambahin ya. Jadi ilustrasinya tuh kayak lebah. Kita kan tadi bahas sengat ya. Lebah pasti punya sengat. Coba bayangin kalau misalkan lebah yang nggak punya sengat, apakah akan semengerikan itu? Kan nggak mungkin ya. Kayak ya biasa aja gitu. Kalau misalkan teman-teman merasa oh ini lebah mah nggak relate sama gue punya yang lebih relate. Jadi gue sendiri takut dengan kecoa, tapi bukan kecoa yang biasa, tapi kecoa terbang. Di sini siapa yang nggak takut sama kecoa terbang? Pasti semua orang takut. Nah, kalau misalkan kecoa itu nggak terbang, apakah kita takut sama kecoa itu? Atau kita rasa itu kecoa biasa? Gue yakin itu menjadi kecoa biasa buat gue yang nggak ada apa-apanya lah, karena dia nggak terbang. Sama kayak maut tadi teman-teman. Maut ya tetap ada, nggak bisa kita ilangin maut dari kehidupan kita, pasti itu ada lah. Tapi yang jadi permasalahannya, apakah maut itu masih semenakutkan itu? Apakah kita masih takut akan namanya kematian kekal? Atau kita akan, gue takut banget nih sama yang namanya kematian, atau gue takut mati bray. Kan karena Yesus udah bayar itu, gak mungkin dong kita masih tetap takut. Gak mungkin kita masih ada rasa kecemasan atau takut. Nah, kematian aja udah dibayar sama Tuhan. Tapi terus kenapa kita harus masih takut sama masa depan, sama gagal, atau sama hal-hal yang menguasai hidup kita gitu. Dan hal yang menyeramkan aja udah dituntaskan sama Tuhan di kayu salib. Masa hal-hal sepele yang ada di hidupmu gak bisa dituntaskan sama dia? Ada amin? Amin. Jadi sebenarnya itu saja yang bisa gue sampaikan saat ini. Jadi terima kasih teman-teman yang udah dengerin. Sekarang kita lanjut ke Kak Ellen. Boleh dong tepuk tangannya buat Kak Ellen. Oke. Thank you Ican. Gimana teman-teman, pasti luar biasa ya yang tadi yang disampaikan sama teman kita Ican. Dan di sini gue mau nyampein lagi tentang bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan itu dipindahkan dari yang fana kepada sebuah kekekalan. Luar biasa ya teman-teman, yang harusnya kita mati, yang harusnya kita tidak selamat, tetapi kita dipindahkan oleh Tuhan, digantikan sehingga kita mengalami kekekalan. Oke, kalau misalkan gue di sini fokus pada firman Tuhan di 1 Korintus 15 ayat 54. Di sini dibilang bahwa sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini itu mengenakan yang tidak dapat mati. Maka akan digenapi firman yang tertulis bahwa maut itu telah ditelan dalam kemenangan. Dan kalau gue lihat di sini Paulus itu menggunakan kata pakai kata gambaran yang mengganti pakaian gitu teman-teman. Dimana yang tadinya kita mengenakan pakaian yang fana, pakaian yang fana itu kalau misalnya teman-teman tahu itu tuh artinya rusak, rapuh dan juga cepat aus, dimana fana itu ada kesudahannya teman-teman. Fana itu akan berakhir kayak gitu. Tetapi di sini dibilang kita digantikan menggunakan pakaian yang tidak fana. Yang dimana tidak fana itu berarti dia tuh tahan selamanya, bukan yang tahan beberapa waktu aja kayak tahan 24 jam, tahan sampai 12 bulan kayak barang-barang yang kita gunain ya teman-teman. Tetapi dia tahan selamanya dan dia mulia. Dan kalau misalnya kita lihat di sini, ini bukan sebuah upgrade yang ringan teman-teman, tetapi ini sebuah transformasi yang total.
Dimana kita tuh benar-benar diubahkan, dipindahkan kepada yang dari yang gak kekal menjadi kekekalan seperti itu. Dan kita diberikan hidup yang baru seperti itu teman-teman. Dan kalau misalnya kita lihat dari bagian kalimat akhir yang dikutip itu, maut telah ditelan dalam kemenangan. Dan kalau misalnya kita telah lagi, kata ditelan itu berarti dihancurkan dan sampai enggak bersisa. Kebayang ya teman-teman kalau misalnya kita lagi makan nih ya, kita lagi makan makanan, kita pasti kunyah dulu kan, sampai makanan itu tuh benar-benar hancur di mulut kita, sampai kita bisa menelannya. Di tenggorokan kita telan, ketika kita telan masih bersisa gak makanannya di mulut kita? Enggak kan teman-teman, sudah hilang, sudah habis gitu. Sama kayak maut dibilang, maut itu udah ditelan, sudah dihancurkan, maut udah gak punya sengatnya, maut udah gak punya kuasa, tetapi digantikan oleh kemenangan. Seperti itu sih teman-teman. Terus habis itu, coba gue mau nanya, ada gak teman-teman di sini yang sekarang mungkin ngerasain, kalau pernah sih pasti pernah ya, tapi yang lagi ngerasain hidupnya kayaknya lagi capek atau badannya kayaknya lagi lelah nih, gue habis ikut kontes apa kayak gitu atau enggak, mungkin yang ngerasa lagi burn out, lagi insecure atau pasti ada teman-teman? Oh enggak ada lah pasti kan. Nah, kalau misalnya mungkin teman-teman mungkin malu ngerasa mengakui hal tersebut, dalam hati aja, teman-teman bisa mengakui. Di sini gue cuma mau bilang, gue cuma mau ngingetin, kalau teman-teman lagi ngerasain hal-hal serupa kayak capek kerja ataupun capek belajar, capek mengejar impian teman-teman, itu Alkitab di sini bilang bahwa semuanya punya tanggal kadaluarsanya teman-teman. Enggak selamanya teman-teman itu capek, enggak selamanya teman-teman itu menderita teman-teman. Tetapi semuanya itu punya tanggal kadaluarsanya. Kalau gue boleh cerita sedikit ya, kurang lebih 1 sampai 2 bulan yang lalu gue lagi menyelesaikan proses skripsi. Kalau misalkan ngedengar kata skripsi kan pasti pikirannya kayak, apa itu susah banget kayaknya lelah banget. Kalau misalnya cerita orang-orang sih ngejar-ngejar dosen gitu kan ya. Dan itu bener lelah teman-teman, itu aku alami karena aku harus ambil sampel, aku harus ambil data-data sebanyak 350 orang. Dan itu pas aku ngambil sampel itu ada rasa takut di dalam diri aku. Takut apa? Takut ditolak, orangnya gak mau jadi responden aku. Terus yang kedua apa? Aku takut gak bisa sidang, akhirnya sidangnya harus mundur. Padahal aku udah kejar-kejar kayak gitu. Terus ketakutan aku lagi apa? Takut dapat dosen killer waktu pengujiannya. Dan itu benar semuanya tuh terjadi, aku dapat penolakan, iya, aku dapat dosen killer, iya, dibantai waktu sidang, iya juga ya kan. Tapi pada akhirnya aku bisa sidang gak teman-teman? Bisa. Dan pada saat hari ini aku sudah dinyatakan lulus. Ketika aku dinyatakan lulus, aku sama teman-temanku, ya kita celebration gitu teman-teman, kita ngerayain. Aku udah ketawa-ketawa, aku udah happy, bahkan udah bisa foto-foto kayak gitu. Rasa-rasa capek yang tadi sama proses skripsi, itu sudah berlalu teman-teman, itu sudah berlalu dan aku akhirnya sampai kepada suatu kemenangan, yaitu ya udah selesai sidang kayak gitu teman-teman dan memperoleh gelar itu ya kan. Jadi untuk teman-teman yang ngerasain hal yang sama, mungkin beda-beda cerita kali ya, percaya aja teman-teman akan melewatinya karena Tuhan beserta sama kita semua. Dan sama aku mau kasih ilustrasi sedikit, mungkin boleh ditampilin slide-nya. Nah, bisa dilihat ya ini apa ya teman-teman. Sama halnya kayak biji ataupun biji ya teman-teman. Dimana biji ini itu harus mengalami proses mati. Untuk apa? Untuk dia bisa menjadi pohon. Dan di sini proses mati proses mati dalam biji ini bukan yang cuman kayak mungkin bijinya busuk, enggak teman-teman. Tapi di sini biji itu dia kehilangan wujud lamanya. Yang tadinya bijinya mungkin yang kalau teman-teman lihat ya, tahu biji kan itu yang mana, itu tadinya dia bulat utuh ya kan. Tetapi ketika dia mengalami proses mati itu, dia harus kebuka bijinya dan dia harus kulitnya mungkin harus kekelupas-kelupas dan tumbuhlah tunas baru. Dimana ketika dia mengalami proses mati itu, tumbuh tunas yang baru yang akan menjadi pohon, yang akan menjadi tanaman baru dan yang menghasilkan buah, yang buahnya kita makan, yang kita konsumsi dan yang pohonnya bisa membuat kita tuh bisa berteduh di pohon tersebut. Sama kayak kita juga ya teman-teman. Dan kematian itu dari sini, dari ilustrasi ini, kematian itu tuh bukan
akhir dari segalanya teman-teman. Bukan akhir dari cerita, tetapi transisi untuk menuju kemuliaan, yaitu si pohon tadi. Pohon yang baru itu, yang menghasilkan buah itu. Dan yang bisa rindang seperti itu teman-teman. Dan kalau misalkan teman-teman ngerasain lagi menderita entah apapun itu ya, mungkin yang lagi mau cari sekolah atau yang udah lulus cari kerja kali ya. Penderitaanmu yang sekarang itu bukan definisi dari akhir hidup teman-teman ya. Percaya aja apapun yang teman-teman rasain, sesulit apapun itu bukan akhir dari cerita hidup teman-teman. Walaupun teman-teman ngerasa udah rusak ini, udah pecah, udah gak bisa disatuin, udah gak bisa dilem, udah gak bisa diapa-apain. Tetapi ingat, hal itu akan digantikan oleh Allah pada kemuliaan yang kekal. Percaya teman-teman? Amin? Oke, mungkin segitu aja dan untuk selanjutnya aku akan serahkan kepada Kak Regina. Shalom teman-teman. Rasanya benar-benar sampai sekarang masih gugup sekali, masih nervous sekali. Sejak awal dipilih buat salah satu nanti yang bakal bagikan sharing firman hari ini itu dari sejak detik itu sampai detik ini juga masih sangat dak-dikduk hatinya teman-teman. Tapi pas hari ini setelah kita pujian penyembahan, sebelum aku membuka catatanku ini yang sudah aku persiapkan, aku mau yang tadi waktu praise and worship aku merasa kayak gini. Kayak gini ya teman-teman, luar biasa. Aku dari kampung, terus kemudian aku teringat aja kok Tuhan bisa pilih aku ya kayak gitu ya. Aku nggak tahu kenapa, terus tapi aku teringat aja bahwa bukan Tuhan nggak pilih karena kecantikan kita, Tuhan nggak pilih juga seberapa banyak harta kita, terus Tuhan juga nggak pilih dari latar belakang kita, tapi Tuhan pilih kita. Aku yakin Tuhan pilih aku sekarang untuk ini. Ya ada maksud Tuhan, mungkin ada yang bisa aku sampaikan untuk memberkati teman-teman semua juga kayak gitu teman-teman. Aku benar-benar teringat hari ini aku bersyukur sama Tuhan dan pagi tadi juga Lia pasti dengar aku nyanyi-nyanyi gak jelas di kamar. Tapi aku memang tugas LCD hari ini di ibadah pertama lagunya yang aku gak tahu ingat, siapakah aku, kau jadikan aku yang paling mulia, yang paling berharga. Terus ternyata lagunya yang tadi pagi itu juga yang dinyanyikan, aku gak tahu pokoknya belakangan ini aku selalu diingatkan Tuhan betapa berharga, betapa mulianya aku dipakai Tuhan kayak gitu sampai sekarang kayak gitu teman-teman. Ya oke, teman-teman, aku akan mulai dari bagianku ya, ini yang bagian ketiga. Oke teman-teman, di sini aku mau tanya juga nih pertanyaan yang singkat dan kalian bisa jawab juga sama diri kalian sendiri. Sudah berapa kali teman-teman semuanya di sini ikut Paskah? Mungkin di sini kalau rata-rata umurnya 20-an ya, Pak Freddy juga 20-an lah, 20-an. Semuanya masih 20-an dan paling muda belasan dan pastinya udah berarti ikut Paskah udah berpuluh-puluh tahun ya, udah puluhan tahun. Dan coba dijawab di dalam hati teman-teman semua apa arti Paskah buat teman-teman. Tapi bagi aku hari ini aku berdiri di sini aku mau kasih tahu Paskah itu bagiku itu kemenangan. Kenapa kemenangan? Tuhan Yesus nggak berakhir di kayu salib dan di dalam kubur, tapi Tuhan Yesus bangkit dan menyatakan bahwa iman kita sama Tuhan Yesus nggak sia-sia. Kita nggak sedang berpengharapan kepada sesuatu yang udah mati, yang sudah nggak ada kuasanya, tapi kita sedang beriman kepada Tuhan Yesus yang bangkit, yang mengalahkan maut teman-teman. Jadi itu mengapa kita setiap tahunnya mungkin harus merayakan dan merenungkan luar biasanya Tuhan sayang banget cintanya sama kita teman-teman. Begitu kita yang ya orang-orang berdosa, orang-orang yang setiap hari juga mungkin bakal akan mengulang dosa-dosa itu, tapi Tuhan memutuskan membuat keputusan untuk mengasihi kita, mau menebus dosa kita teman-teman. Itu luar biasa banget Tuhan atas kita. Teman-teman di sini mungkin next slide juga, slide berikutnya kita mau baca sebelum aku teruskan di ayat firman
Tuhan di 1 Korintus, masih di Korintus, 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-57 dikatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Sekali lagi ya, dikatakan begini firman Tuhan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Teman-teman, kemenangan yang dimaksud di sini adalah kemenangan yang Tuhan Yesus kasih sama kita secara cuma-cuma. Kita nggak bisa melakukan apapun, ya mau kita sejago apa, sehebat apapun kita nggak bisa melakukan itu mengalahkan dosa, menebus diri kita sendiri. Hanya Tuhan Yesus yang bisa melakukan itu dan Dia mau melakukan itu buat kita semua hari ini. Sehingga kita yang saat ini percaya sama Tuhan, kita bisa memiliki kehidupan yang baru, kita punya pengharapan yang baru dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus memberikan kemenangan itu sama kita secara cuma-cuma, bukan karena sesuatu yang kita lakukan, bukan karena sesuatu yang ya kita hebat atau apa kita bisa tebus, tapi Tuhan Yesus nggak pandang kita siapa kita di sini. Tuhan Yesus mengasihi kita semua, dan karena Tuhan Yesus itu adalah kasih, Dia sendiri adalah kasih, teman-teman. Terus kemudian dari kebangkitan Tuhan Yesus kita jadi punya pengharapan baru. Yang tadinya kalau Tuhan Yesus mungkin nggak bangkit, kita mungkin bakal terus dibelenggu sama dosa, bayang-bayang maut, seperti yang udah dijelaskan teman-teman yang tadi sebelum aku. Tapi hari ini kita mau mengingat kembali, merefresh kembali otak kita, pikiran kita bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, kita punya pengharapan baru, kita bisa punya mimpi yang besar karena Tuhan kasih pengharapan yang baru sama kita. Dan kebangkitan Tuhan Yesus juga membuktikan Tuhan Yesus itu besar kasihnya sama kita, sangat besar, dan itu menjadi jaminan atas hidup kita, jaminan kekal atas hidup kita, teman-teman. Dan teman-teman, di sini kan kita semuanya anak-anak muda, disamaratakan aja semuanya anak muda kita di sini, dan kita hidup di era digital. Mungkin teman-teman di sini di momen-momen Paskah pasti muncul pas kita buka scrolling medsos kita, film-film Tuhan Yesus, yang Tuhan Yesus dicambuk, berdarah-darah, tangannya dipaku, kayak gitu. Ataupun kita sebagai orang Kristen, kita sebagai orang-orang yang percaya sama Tuhan, mungkin kita sering juga mendapatkan pertanyaan-pertanyaan sama teman-teman kita, kok Tuhan kita mati, kok Tuhan kita disalib, kok Tuhan kita nggak punya kuasa gitu melawan orang-orang yang waktu saat itu berusaha menyalibkan Dia kayak gitu. Kenapa nggak Tuhan, kalau Dia benar-benar punya kuasa dan Dia Tuhan, kenapa nggak sling kayak gitu, rebah semua orang yang waktu mematikan, yang waktu mau menyalibkan sama Tuhan. Dan kita mungkin berpikir lewat film-film ataupun yang sekilas yang kita dengar itu, Tuhan seakan-akan korban, Tuhan seakan-akan Dia nggak menang, seakan-akan Dia nggak punya kuasa untuk bisa melawan itu semua. Tapi hari ini teman-teman, aku mau ajak teman-teman kembali ingat bahwa Tuhan itu bukan korban, Dia nggak kalah, tapi Tuhan Yesus petarung. Tuhan Yesus petarung, Dia berhasil mengalahkan dosa, Dia berhasil mengalahkan iblis dan kuasa setan segalanya, dan yang ketiga Dia berhasil mengalahkan maut. Maut tidak lagi menjadi akhir daripada hidup kita, tapi akhir kita adalah Tuhan Yesus. Tempat yang kekal, kehidupan yang kekal yang Tuhan bakal sediakan sama kita. Dan kemenangan yang sudah Tuhan Yesus dapatkan itu dibagikan sama kita secara cuma-cuma, teman-teman, buat kita semuanya. Dan tadi kan kita pas ice breaking ada ditanya tuh, Kak Regina, Ferdinand tanya hobinya apa? Nonton drakor kayak gitu kan. Ya sedikit lah kerinduan bisa suka nonton Korea kayak gitu. Terus aku suka ada lewat satu muncul di kalau aku scroll medsos, ada ini satu orang cewek cantik banget, bisa tebak nggak? Nah yang ini nih teman-teman, ada Carmen. Jadi teman-teman, dia itu salah satu idol dari Indonesia, orang Bali kalau aku nggak salah ya. Terus pas aku video-video dia muncul, aku ngelihat banyak banget orang-orang Indonesia yang bangga sama dia. Yang, dia Carmen luar biasa ya, masih muda udah bisa ini. Jadi orang-orang Indonesia yang ada di komen tuh semua merasa bangga, merasa kayak dia bagiannya juga kayak gitu, teman-teman. Dan teman-teman di situ teman-teman di sini juga
karena waktu aku nonton video itu aku ngelihat orang-orang yang di situ begitu bangganya orang Indonesia, orang-orang Indonesia yang ngelihat Carmen bisa sesukses itu di masa mudanya, dari Indonesia bisa jadi debut di Korea jadi idol kayak gitu. Barangkali ada teman-teman di sini yang suka dance terus jadi idol, nanti kita bakal support, SeGKKD bakal bangga sama teman-teman semuanya. Oke? Dan di sini kenapa aku tampilkan ini juga, di sini aku ngerasa kayak gini teman-teman, melihat Carmen kayak gitu, satu idol dari Indonesia bisa bikin satu bangsa bangga dan bersorak. Apalagi Tuhan Yesus kita yang jauh lebih keren, yang jauh lebih besar kuasanya, dia bisa mengalahkan maut dan memberi hidup bagi kita. Kenapa kita biasa-biasa aja gitu loh. Dia bukan cuma layak untuk kita rayakan teman-teman, tapi Tuhan Yesus harus menjadi pusat hidup kita teman-teman. Jadi teman-teman, di kemenangan yang Tuhan Yesus telah berikan sama kita, death is done, maut telah dikalahkan, itu membuat kita menjadi, yang pertama adalah kita bisa berdiri teguh di tengah-tengah dunia yang begitu berisik kayak gitu ya, dunia yang begitu buat kita jadinya goyah kayak gitu. Tapi kita dari pasca ini kita mau merenung kembali, kita mau ingat kembali bahwa Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut. Dari kita seperti rumah yang dibangun di atas pondasi batu yang benar, kita juga memiliki pondasi yang begitu kuat, yang begitu besar, yaitu Tuhan Yesus, sehingga kita jadi jangan gampang berubah, jangan gampang goyah oleh karena perkataan orang aja, karena yang menjadi dasar kita, yang menjadi teladan hidup kita adalah Tuhan Yesus dan firman Tuhan Yesus. Amin. Terus kemudian yang kedua adalah kita setelah kematian itu dikalahkan, kita menjadi orang-orang yang tetap giat, kita menjadi hidup kita naik level, kita nggak boleh nyerah, terus setia dalam pelayanan kita, apa yang Tuhan sudah sediakan saat ini buat kita semua, baik sekolah, pekerjaan atau apapun yang saat ini yang sedang kita emban, yang sedang di fase kita mau naik level, kita nggak boleh menyerah juga. Dan yang ketiga adalah karena Tuhan Yesus sudah menang, kita menjadi punya hidup dengan kepada kekekalan. Jadi tujuan akhir kita, karena setiap kita pastinya sedang menunggu antrian untuk dipanggil sama Tuhan, tujuan akhir kita bukan di dunia ini teman-teman, tapi sampai kita bertemu sama Tuhan Yesus, dia yang akan menjadi tujuan akhir kita. Jadi teman-teman ingat ya, kita bukan di tim yang kalah, tapi kita ada di tim yang menang, tim Tuhan Yesus. Terima kasih, silakan Pak Freddy. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Dan hari ini kita bersyukur ketika disampaikan bahwa death is done, kematian itu sudah dikalahkan. Kita sebagai orang muda seringkali kita merasa ketika mengalami satu keadaan sulit, keadaan rumit, kita mudah untuk menyerah. Bahkan dengan adanya situasi-situasi di lingkungan kita, banyak olok-olok yang menunjukkan seolah-olah kematian Yesus itu adalah kekalahan. Padahal kita tahu, Yesus mengalahkan sesuatu yang paling ditakutkan oleh dunia,
Sesuatu yang paling ditakutkan oleh manusia yaitu kematian. Gak ada yang berani saudaraku menghadapi namanya maut. Dan hari ini kita diingatkan, satu yang membedakannya adalah sengat maut itu sudah dikalahkan. Sesuatu yang membuat kita terpisah selamanya dari Tuhan, itu sudah dikalahkan. Itu sudah Tuhan selesaikan di atas kayu salib. Sehingga kita walaupun tubuh kita mati, tubuh kita berakhir, kita punya pengharapan. Kita tidak mati konyol, berhenti di dalam maut. Kita menerima satu jaminan Allah, jaminan kekekalan, jaminan keselamatan. Bahwa di dalam Yesus kita menerima anugerah itu. Jika kalau pada itu sesuatu yang kita takutkan, itu sudah Tuhan kalahkan. Apalagi yang masih kita takutkan? Untuk masuk perguruan tinggi yang paling bagus, untuk menerima pekerjaan yang paling bagus, terlalu sedikit itu untuk Tuhan. Terlalu mudah untuk Tuhan untuk menyediakan yang terbaik untuk kita para youth. Kau boleh melihat masa depan, kau melihat bahwa masa depanmu itulah anugerah Tuhan. Yang Tuhan mau dapati adalah, adakah kau masih percaya kepada Dia? Dan kemudian kita tahu bagaimana Tuhan membawa kita satu pengertian yang baru. Apapun situasi, kesulitan yang kita hadapi, Tuhan sedang membawa kita untuk mengalami satu namanya proses transformasi. Kita melewati satu kehidupan yang fana untuk masuk kepada kekekalan yang Allah sediakan. Mengalami satu proses kita diizinkan mungkin diremukkan. Kita diizinkan Tuhan untuk mengalami satu proses bahkan mati. Mati terhadap ego, mati terhadap kedagingan kita, mati terhadap sesuatu yang diandalkan oleh manusia. Namun kita melihat justru ketika kita menyerah kepada Tuhan, disitulah tadi ada namanya proses kita dibentuk, diremukkan, mati terhadap diri sendiri. Namun kita bersyukur kebangkitan kita membuat kita boleh menjadi orang yang mengalami keberhasilan, kemuliaan. Kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, kita hanya mati seperti biji saja tanpa ada artinya. Tapi kita belajar dari Kristus, oleh kematian Yesus, kita umat Tuhan dipulihkan. Penderitaan, sakit yang dialami Yesus, itu ditimpakan kepada Dia supaya saudara dan saya siap kita boleh menerima anugerah keselamatan. Supaya kita punya pengharapan, kita punya masa depan, kita punya identitas yang baru sebagai ciptaan baru di dalam Kristus. Kita tidak sama lagi oleh karena ada Yesus dalam hidup kita. Kita tidak perlu takut dengan apapun karena masalah apapun dalam dunia. Tadi Kak Ellen bilang jelas, semua ada expirednya, semua ada kedaluarsanya. Persoalan yang kamu alami ini hanya persoalan biasa. Dia tidak melebihi kekuatanmu. Allah setia dan tidak akan membiarkan kau dicobai melampaui kekuatanmu. Allah akan memberi pertolongan, akan memberi jalan keluar tepat pada waktunya. Dan Tuhan tidak pernah menunda-nunda pertolongannya atas hidupmu. Walaupun sepertinya ketika engkau sedang mengalami kesulitan, kau mengalami ketakutan. Ini gimana nanti Tuhan? Ini saya nggak tahu ini Tuhan. Cukupkah biayaku Tuhan? Bisa nggak aku kuliah Tuhan? Bisa nggak aku begini Tuhan? Keadaanku seperti ini. Namun firman Tuhan jelas katakan, Tuhan sedang membawa kita untuk mengalami namanya transformasi. Mengalami satu perubahan. Tidak lagi fokus kepada apa yang fana. Tidak lagi fokus kepada sesuatu yang lemah di muka bumi. Sesuatu daging kita. Karena Tuhan mau agar kita boleh kuat oleh karena rohku kata Tuhan. Kuat karena Tuhan, kuat karena janji Tuhan. Percaya karena janji kemenangan yang Allah sediakan. Itulah yang membuat kita boleh mengalami kemenangan. Jika maut sudah dikalahkan, apalagi yang tidak Dia berikan atas hidupmu. Jika sesuatu yang menakutkan Allah sudah kalahkan, apakah kau masih takut dengan apapun dari dunia ini? Masa depanmu ada di tangan Tuhan. Betul, orang tuamu terbatas. Ekonomimu terbatas. Mungkin nilai sekolahmu enggak bagus, bahkan mungkin buruk. Tapi percaya, ketika kau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan,
Tuhan tidak pernah lalai, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Masa depanmu ada di tangan Tuhan. Pekerjaan yang terbaik, usaha yang terbaik Tuhan sediakan. Tuhan sanggup menyediakannya dalam hidupmu. Yang Tuhan mau adalah, maukah engkau menyerahkan hidupmu untuk ditransformasi sama Tuhan. Supaya engkau tidak lagi fokus kepada yang lemah, fokus kepada daging yang akan habis ini. Tapi fokus untuk kau boleh mengalami kehidupan yang baru di dalam Kristus. Kau mengalami roh kuat, roh yang kuat, roh yang dari Allah. Roh yang perkasa itu yang memenuhi hatimu. Dan kita tahu kemenangan kita bukan karena kuat hebat kita. Kemenangan Dia sediakan. Dia sendiri. Dia sendiri. Kenapa Dia sendiri? Karena Dia begitu mengasihimu. Dia begitu mencintai engkau. Kalau kita bertanya pada diri kita, siapakah kita? Bahkan banyak di antara kita yang bahkan gak nasu hitungan, saudaraku. Bahkan ada yang mengatakan, mungkin ada yang bilang IQ jongkok kata orang. Tapi di dalam Kristus engkau adalah ciptaan baru. Allah menyediakan kemenangan untuk engkau. Bagi Tuhan, kau bukan IQ jongkok, enggak. Jangan rendahkan karena Tuhan memberikan satu keunikan dalam hidupmu. Tuhan memberikan kepada engkau setiap pribadi satu karakter, satu model, satu pribadi yang sangat-sangat spesial. Dan kita tahu di ruangan ini gak ada dua namanya Ican. Gak ada Ferdinand, gak ada yang Ferdinand yang model ini. Setiap kita unik, setiap kita spesial di mata Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tahu ketika kau diciptakan, ketika kau dibentuk di dalam rahim ibumu, Tuhan yang membentuk engkau. Jika ketika engkau dibentuk, Tuhan tahu, Tuhan yang mengerjakannya, apalagi masa depanmu. Amin. Tuhan pegang masa depanmu. Tuhan tahu yang terbaik atas hidupmu. Makanya hari ini, jangan lagi kita mengandalkan kekuatan diri sendiri. Kemenanganmu hanya ada dalam Kristus. Kemenanganmu hanya ada dalam Kristus. Dan Tuhan mau agar setiap kita boleh mengalami namanya berani menghadapi masa depan. Jangan takut, berdiri teguh. Jadilah orang yang tangguh dan apapun penderitaan atau kesulitan yang kau hadapi, itu adalah proses untuk kau mengalami namanya kemenangan. Itulah satu proses untuk kau mengalami namanya kekekalan hidup dalam kekuatan Allah. Mari hidup kita serahkan kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan satu pengharapan bahwa hanya di dalam Kristus kita mengalami kemenangan. Death is done. Apa yang kau takutkan itu sudah Tuhan kalahkan. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan.